semuanya. Waduh, senang dengan kondisi yang Oke, balik lagi bersama dengan saya Rolis Firman tentunya dalam program kesayangan kita Art Talk ya di Asia Zara Radio. Udah lama sekali nggak ketemu sama teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Saya berdoa biar kabarnya semuanya baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah sekian lama kita nggak ketemu, tentunya pada kangen dong. Kangen nggak sih? Ya kalau saya sih lumayan kangen ya. Dan hari ini langsung aja kita udah kedatangan seorang tamu. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan. Tamu-tamu model begini yang kalian tunggu-tunggu kan. Seorang gadis, seorang wanita. Saya udah kenal dengan beliau ini dari sejak kecil banget malah. Dari umur 2 tahun. Rambut Dora. Dengan ciri khas potongan rambut mangkoknya gitu ya. Kenal dari tahun berapa kita ya Kenis ya? 2005 ya, kamu lahir tahun 2003 ya, bareng sama produser kita juga tuh Jessica, kelahiran tahun 2003. Tadi udah kebocoran namanya. Langsung aja kita sambut dengan aplaus yang meriah buat Kenis Yokebet Sungkono. Halo Kenis. Halo. Apa kabar Ke? Baik, panggilnya Baik, ya? Om Rolis atau Kak Rolis di Apa sini? aja yang enak. Om boleh. Panggil Kak Rolis Om saya boleh. ini soalnya guys. Panggil Om aja ya. Oke, boleh. Iyalah. Karena saya kenal sama Kenis ini dari umur 2 tahun bro. Iya, aku ingat waktu pertama ketemu Om Rolis di rumah, aku lihat tinggi banget kayak gue lihat. Umur 2 tahun. Tapi dulu umur 2 tahun udah jago ngomong ya Kenis ya. Oh iya. Iya udah bawel. Ya Kenis sekarang lagi sibuk ngapain nih? Aku sekarang Ini sebenarnya pertanyaan ini aja sih, template aja sih. Iya. Sekarang aku lagi ambil S2, ambil 2 S2, ada Engineering Management, ambil online dari UK, sama satu lagi aku lagi ambil Magister Teologi di Indonesia. Dan sekarang sibukannya sih lagi belajar untuk warisin pabrik di Cirebon, pabrik kayu untuk ekspor hiasan meja, hiasan dinding, dan ukiran-ukiran kayu. Wow, luar biasa ya. Masih muda. Umur berapa sekarang? Sekarang umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Umur 19 tahun lagi ngambil S2 double degree ya? Ya. Ngambil double degree loh. Siapa di sini yang kuliahnya double degree? Atau yang kuliahnya skripsinya ditulisin sama orang? Inilah, boleh tahu S1-nya waktu itu selesai di umur berapa Ke? S1 selesai umur 17. S1 selesai di umur 17 dan sekarang di umur 19 tahun sedang ngambil Master double degree. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Kenis dong. Pusing gak sih kayak gitu, kayak banyak kerjaan kayak gitu kan, kuliah kan 2 nih, ngambil dua jurus kan yang pertama Om Rolis gak tau lah nyebutnya gimana, ribet gitu kan. Lidahnya lidah Tangerang. Lidah Sumedang. Jangan ketawa-ketawa kamu Teguh. Itu satu yang di UK ya. Iya. Dan satu lagi ngambil Master Teologi. Iya, dan kemudian punya kesibukan juga kerja lah ya, bukan belajar lah ya. Udah kan kerja udah cukup lama, beberapa tahun di Cirebon. Yang nanti bakal kita bahas gitu kan. Warisan perusahaan dari Engkong gitu kan. Nah ini dengan kesibukan 3 ini, di luar pelayanan, di luar yang lain, sibuk gak sih? Pernah ngerasa gimana gitu? Ya hampir setiap hari. Hampir Setiap hari pusing, sibuk. Sebenarnya ada hari-hari kerasa sih kayak burn out, kayak kepala mau pecah, bingung ngaturnya gimana. Cuman melewati hari-hari aku merasa kayak ya udah dinikmatin aja gitu. Ntar kalau misalnya tugas ada deadline gitu, makin deket gak tahu adrenalin dari mana, tiba-tiba ada adrenalin bisa ngerjain gitu, tiba-tiba selesai gitu. Pokoknya semuanya pada akhirnya bisa selesai gitu. Itu yang aku alamin sih. Jadi aku berusaha nikmatin aja, karena makin ditentang, makin dilawan, itu justru kayak aku makin burn out, makin stress out, iya. Jadi ya berusaha dinikmatin aja. Kalau enjoy, kalau di Cirebon weekend itu kan lumayan luang. Kalau di sini kan ada pelayanan ini, pelayanan itu. Di Cirebon weekend lumayan luang. Aku berusaha sebisa mungkin weekend itu benar-benar aku coba relax gitu. Aku coba nonton, aku coba ngelakuin hobi aku dan lain-lainnya untuk ngelepas stres itu. Jadi bisa lebih enjoy ya. Iya. Bisa sebelum fight lagi di hari Senin. Iya. Yang seperti yang kita tahu kayaknya orang banyak struggle dengan hari Senin.
Betul. Tapi kita udah biasa sama yang struggle gitu ya. Iya. Iya. Dinikmatin aja. What doesn't kill it makes you stronger. Wah, gila, keren tuh. Bayangin loh, umur 19 tahun. Di sini yang 19 tahun yang udah kayak Kenis, boleh tulis di komen. Atau 19 tahun kerjanya masih main Mobile Legends terus. Masih sibuk apa ulti ya? Apa gue nggak ngerti sih, nggak pernah main kayak Epic gitu-gitu. Mythic. Ya itulah gitu. Atau yang 19 tahun, ayo yang seproduktif Kenis siapa? Nah itu gimana tuh Kay? Tadi kan kalau misalnya Kenis bilang kan untuk apa bisa keluar dari burnout yang seperti itu kan, yang kamu lakukan enjoy dan nikmatin. Tapi kan pada umumnya nih ya, pada umumnya gimana sih kira-kira ini kita ngobrol aja gitu kan. Tips and triknya tuh bagaimana dengan pressure yang sedemikian rupa. Pressure lah ya kita bilangnya, nggak mungkin pressure, nggak mungkin nggak ada pressure ya. Belum lagi tugas dari kuliah, belum lagi misalnya deadline dari kantor, dari perusahaan, belum lagi pesanan dari klien yang kita tahu kalau misalnya klien ada terlambat deadline atau suka revisi atau apa. Itu kira-kira tips and tricksnya tuh gimana sih selain enjoy gitu? Kalau dari aku sih biasa aku akan layout to-do list. To-do list itu buatku membantu banget. Kayak hari itu atau minggu itulah atau kerjaan kan Sabtu Minggu aku relax, anggap aja Sabtu Minggu aku kosongin. Temponya lebih lambat ya di sana ya. Sabtu Minggu aku anggap aku kosongin. Jadi kadang chat orang pun Sabtu Minggu aku balasnya rada lama gitu. Nanti begitu hari Senin aku akan ambil kertas dan aku akan buka semua HP-ku, semua kerjaan, pelayanan, tugas dari kerjaan, tugas kuliah yang harus dikerjain dan aku list di situ. Aku mulai list terus aku mulai set prioritas atau enggak yang deadline-nya paling deket gitu dan aku kerjain dulu. Dan kalau udah kerjain di highlight atau di tick gitu. Dan menurutku itu sangat membantu sangat nolong untuk punya to-do list dan apa aja yang harus dilakukan gitu. Dan sejujurnya sangat satisfying untuk nge-highlight yang udah selesai. Itu satisfying banget bener-bener. Jadi wah ini nih checklist gue hari ini. Udah selesai. Ini udah. Paling stres kalau udah hari Kamis atau hari Jumat masih banyak yang belum di checklist. Nah, itu dia yang belum selesai ya. Iya, kalau kayak gitu ya terpaksa Sabtu dan Minggunya ya harus dicicil juga. Nice gitu. Jadi buat para kaum rebahan, ayo mulai bikin checklist ya. Karena benar sih kata Kenis itu benar. Jadi kalau misalnya kita ini punya to-do list dalam hidup kita, jadwal kita sehari-hari, jadi kita enak ya prioritas yang harus dikerjain apa. Oh ini kerjaan gua hari ini kayak gini nih. Jadi kita nggak akan pernah kelabakan gitu kan. Kalau misalnya, wah hari ini aku belum kerjain ini. Pas ditanyain orang, ditanyain bos, oh ya belum dikerjain. Ngawur kayak gitu ya. Oke Kenis, kita langsung masuk aja dan kita mundur sedikit. Tadi kan udah agak jauh gitu kan ya tentang kerjaan apa segala macem di usia muda yang seperti ini. Yang kita tahu kan tadi Kenis bilang kan mewarisi ya pabrik dari engkong ya. Dari Engkong Gideon ya. Iya betul. Ya, kebetulan saya kenal sama engkongnya Kenis, orangnya baik. Pernah nginep di rumah. Sering gitu kan. Iya sering. Jadi keluarganya Kenis ini Om Rolis kenal hampir kenal semua yang nggak terlalu dekat cuma Om Niko doang lah. Iya. Ya tapi yang lainnya engkongnya baik banget, mama papanya baik banget gitu kan. Emak juga ya, luar biasa. Emaknya Kenis mirip banget sama mamahnya Kenis. Tapi lebih pragmatis. Ya, tapi very very humble ya, luar biasa sekali. Nah, kenapa sih Kenis memutuskan akhirnya, maksudnya kan dengan kamu kan yang orangnya yang Om Rolis tahu kan cukup ambisius, betul ya? Betul. Cukup punya target gitu kan, terus mandiri gitu kan, female alpha juga kalau nggak salah. Karena Kenis ini dekat sama anak murid saya. Waduh. Berteman dekat, bener kan? Ya, bestie bro. Nanti kapan-kapan diundang berdua ya. Waduh. Enggak lah, bestie gitu kan. Dan termasuk salah satu female alpha gitu kan. Tapi kenapa mau kerja di perusahaan daripada engkong sendiri? Kalau dari aku sangat percaya dengan yang namanya berdiri di atas warisan gitu. Dan aku di yang pengertianku dan apa yang aku belajar, saat kita berdiri di atas warisan itu kita bisa mencapai sebuah level yang lebih tinggi gitu dari apa yang bisa kita kerjakan kalau kita dari awal atau kita dari nol. Dibandingkan gitu. dari nol ya. Dibandingkan dari nol. Dan sejujurnya yang aku lihat dari kan dulu sebelum ditawarin untuk
warisin, sebelum ada keputusan-keputusan yang diambil. Beberapa kali setiap aku liburan, ini temanya sebenarnya liburan ke rumah emak engkong dulu. Dan setiap aku ke sana nanti pasti aku diajak ke pabriknya, lihat-lihat ini dan itu. Dan aku lihat sebenarnya udah jalan baik banget gitu. Udah running well ya. Udah running sangat bagus. Dan sekarang PR-nya buat aku sebenarnya adalah untuk mengembangkan atau menginfluensi new generation gitu ke bisnis ini. Karena rata-rata kan generasi lama, generasi engkongku kan artinya udah 2 di atas aku. Iya. Dan Betul. yang kerja tuh udah umur 40, 50, bahkan 60 gitu. Udah orang-orang yang 20, 30 tahun udah setia di sana gitu. Dan gimana caranya dengan generasi yang zaman sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, itu berarti kan ada sebuah dalam tanda petik beban di pundak ya. Dan juga tentunya pasti kerinduan kan. Iya. Karena kan banyak orang berpikir kayak tadi kita ngomong di balik layar gitu kan, banyak orang kan misalnya kalau misalnya diwariskan tuh biasanya downgrade gitu kan. Nah, tapi ini kan sebenarnya kan menjadi sebuah beban buat Kenny sendiri untuk bagaimana how to amplify kan gitu kan ya. Bagaimana caranya untuk menjadikan ini kan lebih besar. Kan itu kan poin yang paling pentingnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya buat Kenny itu jadi sebuah pressure atau itu jadi sebuah tantangan gitu. Kalau buat kamu sendiri nih saudara gitu. Karena kan kalau misalnya orang itu kan ada yang merasakan waduh gila nih pressure nih. Nama besar engkong gua nih. Iya sih. Apakah di tanganku ini akan jadi lebih besar atau jadi apa atau kamu itu nganggap wah ini adalah sebuah kesempatan yang baik nih untuk aku bisa menjadikan ini lebih mantap lagi, lebih keren lagi. Sebenarnya mungkin combination of the two ya Om. Tetap ada pressure-nya tapi tetap ada challenge-nya gitu. Itu jadi kayak cambuk gitu ya untuk untuk upgrade ke level yang baru gitu. Dan karena mungkin selama ini kan aku salah satu anak yang aku seneng di sekolah karena aku bisa gitu. Yep. Aku seneng sesuatu kalau aku bisa di situ. Kayak sekolah aku bisa nilai bagus ya aku jadi seneng sekolah. Tapi dengan skill-skill yang aku punya di sekolah ternyata itu tidak cukup untuk skill-skill di dalam kehidupan atau bahkan di pekerjaan. Jadi ini benar-benar sejujurnya field yang sangat baru buat aku, dimana tetap ada pressure-nya karena benar-benar ini perusahaan yang udah dibangun sangat baik gitu dengan koneksi ke lebih dari 30 negara dan sebagainya, koneksi dengan baik ke semua pasti ada pressure di situ, nggak mungkin nggak ada ya. Itu tetap pressure banget. Tapi di satu sisi ini juga aku tahu sih, engkong kan udah umur 73 dan ini waktunya lah untuk sebuah generasi yang baru untuk bring something new, something fresh gitu ke sini. Dan itu yang membuat aku challenged untuk mau terjun ke situ dan think out of the box lah di sana. Jadi kalau misal kayak gitu mindsetnya nggak bisa lagi nih, nggak cuma sekedar aduh ini adalah sebuah terusan daripada keluarga gitu, tapi benar-benar ini adalah sebuah tanggung jawab dan juga di satu sisi ini merupakan sebuah tantangan yang baru gitu kan. Karena kan ini kan namanya kan udah besar ya, Shalom ya. Iya betul. Bener ya, nama pabriknya Shalom. Shalom ya bener. Itu kan saya tahu loh, saya tahu banyak loh. Kalian nggak tahu kan kalau namanya Shalom kan? Nah, namanya Shalom di Cirebon dan memang itu udah sangat gede. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang kendala kesulitan di usia kamu yang belia ini, kendala yang paling berat tuh apa sih? Misalnya atau yang paling major lah, ya kendala minor banyak ya gitu. Misalnya kendala yang paling major, nggak tahu mungkin kan tadi kan kalau misalnya Kenis bilang kan tadi kan yang kerja di situ usianya 50-an, 40-an, bahkan ada yang 60-an. Itu gimana tuh? Mungkin kalau yang paling major sebenarnya dari dirikunya sendiri ya. Sekali lagi kayak kalau aku lihat dari perusahaannya tuh udah bener-bener berjalan gitu, kayak gak usah dipantau. Dan aku bersyukur sih Tuhan taruh orang-orang baik gitu di sana. Dan sesuai mungkin janji Tuhan juga ya, kan di firman Tuhan bilang waktu kita taruh perpuluhan Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan usir belalang-belalang pelahap gitu. Jadi gak tahu kenapa bener-bener aku lihat perlindungan Tuhan gitu di Shalom. Begitu ada orang yang kurang baik atau berniat kurang baik, tiba-tiba dia resign sendiri. Tiba-tiba dia gak betah sendiri dan dia keluar sendiri. Challenge yang paling besar atau tantangan yang paling besar itu sebenarnya buat aku sendiri, untuk aku push diri aku untuk belajar. Karena sekali lagi ini kan kayak sebuah ranah yang baru buat aku.
Dan untuk aku, dan sejujurnya engkong juga kan udah tua, banyak di sana udah tua, dan mereka tidak punya atau tidak mengerti ide-ide baru atau ide-ide yang zaman now gitu. Yang fresh Yang gitu. fresh untuk mengupgrade bisnis ini. Dan sebenarnya challenge yang paling besar itu mendorong diriku sendiri untuk belajar. Karena sejujurnya aku tuh juga ada malesnya. Aku tuh ada kelemahan malas kalau aku udah gak pengen atau aku merasa gak bisa. Kan tadi aku bilang kalau aku bisa, aku bakal suka banget. Di sisi lainnya kalau aku merasa belum bisa atau baru coba sekali udah gagal atau udah salah, aku akan merasa aku gak bisa dan aku akan rada gak suka gitu sama hal itu. Apalagi ini kan ranah baru, bisnis, tanggung jawab uang, tanggung jawab tentang orang, tanggung jawab tentang hubungan sama klien dan sebagainya. Dan challenge terbesar itu sebenarnya dari diriku sendiri sih, untuk mempush diriku sendiri untuk belajar hal-hal yang baru, belajar strategi-strategi bisnis yang baru yang dikembangkan sama orang mana, ada strategi ini, strategi marketing itu dan sebagainya. Dan untuk aku belajar, untuk aku mempush diriku untuk belajar, untuk bahkan untuk aku buka Google, aku searching aja untuk searching Amazon FBA dan FDA dan sebagainya. Itu benar-benar mendorong diriku sendiri sih sebenarnya the biggest challenge untuk bisa belajar sesuatu yang baru untuk diaplikasikan di Shalom ini. Jadi sebenarnya itu ada di dalam diri sendiri ya. Iya. Bagaimana caranya mengalahkan diri sendiri Iya, nih. sebenarnya the biggest giant is in me. Bukan ada di perusahaannya the biggest Kalau giant. itu mah minor lah ya, misalnya. Iya, sejujurnya. Begitu di dalam kitanya firm, begitu di dalam kitanya kita ini konten, kita ini tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sebenarnya kita ya outputnya kita pasti bisa menghandle karena pada sejatinya kan itu kan udah running well ya Iya, gitu ya. betul. Nah, seringkali tuh kendala itu adanya di dalam diri kita sendiri sih. Itu benar sih. Yang di luar itu nggak pernah menentukan apa yang akan terjadi di dalam, tapi apa yang di dalam kita ini akan menentukan outputnya itu akan seperti apa, dan waktu outputnya itu seperti apa itu akan menentukan jadinya seperti apa gitu kan ya. Wow, keren banget. Nah, satu lagi nih Kenis nih, di usia kamu kan yang 19 tahun ya, 19 tahun, even belum nyentuh 20 tahun gitu ya. 19 tahun loh bro, dengan segala kesibukan, dengan segala tanggung jawab yang diberikan. Pernah gak sih kamu ngerasa, aduh aku nih pengen lah nikmatin kehidupan. FOMO ya? Itu kan. Fear of missing out. Ibarat kata kan YOLO, apa bener YOLO ya? YOLO, you only live once. Ya kan gitu kan. Maksudnya kan kalau misalnya kamu pernah gak sih ngerasa kehilangan masa muda kamu, merasa gitu loh, atau ngeliat aduh orang kok di usia gue yang seperti ini kok hidupnya enak ya, bisa enjoying life gitu kan. Nah kamu pernah gak ngerasa seperti itu, atau kamu ya enjoy my life? Awal-awal mungkin tetap ada gitunya ya. Kan aku mulai lompat kelas dan sebagainya itu Tuhan Sorry bukakan. Om Rolis potong. Misalnya kan gini kan, Senin sampai Jumat sibuk kerjaan kuliah, Sabtu Minggu udah males keluar, udah males ngapain, pengennya kan me time gitu kan. Nah, oke, lanjut. Awalnya sebenarnya sangat ada fear of missing out dan kayak merasa kok aku harus lebih mandiri, aku harus lebih push diriku dibanding anak-anak seumur aku. Dari awal aku SD lompat kelas itu bener-bener kayak awal-awal tuh hampir tiap hari kali aku nangis ke mamaku, "Ma, aku gak mau lompat kelas, aku mau balik aja sama teman-temanku yang lain," gitu. Dan tapi pada akhirnya setelah ya dilewatin dengan semua air mata, dengan semua tangisan, dilewatin semuanya, sejujurnya pada akhirnya sekarang aku malah sangat bersyukur gitu. Tuhan, orang tuaku, di sekitarku, environmentku juga mendorong aku supaya waktu itu supaya lompat kelas. Terus waktu itu supaya ambil kuliah di Singapura, walaupun kayak kalau dilihat secara uang juga nggak ada. Waktu itu umur masih 15. Sampai aku tuh harus waktu ngejalanin sih stress out banget ya. Iya, waktu ngejalanin sebenarnya stress out dan FOMO banget. Parah ya. Parah. Aku kan di Singapura tuh underage banget. Di Singapura tuh legal age itu 18. Ini 15. Aku umur 15, aku sampai harus belajar tanda tangan mamah aku supaya aku bisa tanda tanganin surat-surat sekolah. Karena kan beda negara gitu. Aku bahkan hari itu gak boleh tanggung jawab buat diriku sendiri sebenarnya, tapi aku dilepas sendiri di Singapura. Dan sejujurnya looking back gitu, lihat ke belakang, aku malah justru
bersyukur banget gitu. Aku diberi kesempatan untuk bisa punya head start dibanding teman-temanku yang lain, dibanding anak-anak yang seumur aku. Nah, waktu ngejalaninnya sih berat banget. Apalagi waktu ke Singapura, setiap abis landing, belum landing kayak baru terbang aku udah nangis. Baru terbang udah homesick, aduh pengen pulang gitu. Harus mandiri lagi, hemat uang lagi. Tapi bener-bener lihat ke belakang, aku lihat Tuhan yang sedemikian rupa sudah ngatur semuanya supaya kan kita nggak pernah tahu pandemi tiba-tiba dateng, tiba-tiba semua sekolah harus online, tiba-tiba kuliah harus online, nggak ada yang tahu. Dan aku bener-bener bersyukur Tuhan yang ngatur semuanya sampai sekarang. Aku maksudnya perkuliahanku yang aku S1 itu aku bener-bener belajar sesuatu gitu, dan aku bener-bener connect dengan teman-teman aku make friends dari India, dari Vietnam, dari mana-mana. Dan gak cuman kayak sekarang gitu ya, karena aku ngalamin 2 semester sekolah online. Dan bener-bener aku ngerasain banget 2 semester akhir itu gak belajar apa-apa. Dan bener-bener pusing gitu, karena cuma sendiri sama laptop. Dulu bisa kerjain tugas bareng sama teman, bisa punya teman gereja, hangout bareng, bisa punya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin anak-anak seumur aku belum dapetin. Tapi sekarang aku udah dapetin gitu. Ya mungkin ada FOMO-nya waktu ngalamin. Tapi di sisi lain ternyata kita dapat lebih baik, lebih banyak ya. Benar ya? Iya, dan kita nggak tahu apa yang ada di depan. Jadi ya udah ikutin aja gitu, belajar enjoy, belajar nikmatin. Karena sekali lagi aku ngerasa sih kalau malah justru ditentang gitu ya. Makin aku sedih, makin aku ngasihanin diri sendiri, makin berat rasanya. Tapi kalau dinikmatin aja, enjoy aja, ya udah. Kalau maksudnya di sini it's where I'm supposed to be, ya udah diikutin aja. Itu malah jadinya enak, malah jadinya bisa fun dan bisa nemuin hal-hal yang buat kita bahagia, buat kita sukacita di tengah semua sorrow, semua FOMO, semua pressure itu. Iya, gitu kan. Kameramen kita sampai manggut-manggut. Sampai gini. Nah, tapi memang itu benar banget sih. Jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi ngalamin pressure apapun juga dalam hidupmu dan kamu berkata, aduh kayaknya kok gak adil banget sih hidup buatku, gue nih kehilangan masa muda gue nih kayak begini-begini. Udah belajar merespon dengan benar, belajar merespon dengan baik, karena kita gak pernah tahu. Nanti begitu kita ini passing through ya, kita tuh baru tahu kalau ternyata gila, gue bersyukur banget, gue benar-benar grateful banget kalau gue pernah dibawa dari masa ini gitu kan. Yang saya ingat kan saya sama Kenny sih pernah pergi ke Meksiko ya dulu ya. 2014. Buat saya dulu juga pergi ke Meksiko itu dengan bawa anak umur 11 tahun kalau nggak salah waktu itu Kenny. Itu pressure gitu, dipercayakan sama orang tuanya sampai kita ngalamin kasus, sampai kita ngalamin hari itu Kenny harus tinggal di Meksiko. Di hari harusnya kita pulang gitu kan. Buat saya pressure, tapi waktu kita ini benar-benar bisa menikmati segala sesuatunya dan kita ini bisa berespon dengan benar ya. Enjoy. Kita akan merasa gini, wah gila gue bersyukur banget nih gue bisa ngelewatin ini. Ya mungkin waktu kita ngejalannya kita stress out. Itu kan saya yakin waktu Kenny itu umur 15 tahun pergi ke Singapura itu pasti bukan hal yang mudah. Mungkin teman-teman berkata lah, kan enak kuliahnya ke Singapura. Singapura anak 15 tahun, underage gitu kan. Dipaksa sama orang tua, apalagi di satu sisi sebagai anak umur 15 tahun pengennya hangout sama teman-teman. Di sana aku harus kerja, harus belajar masak untuk benar-benar menghemat 15 tahun loh. Uang. Tapi yang penting tuh bagaimana caranya berespon dan segala macam, walaupun mungkin FOMO-nya tetap ada. Tapi kalau misalnya kayak ini flashback lagi dan ngelihat dengan yang sekarang, yang kamu dapetin jauh lebih banyak daripada yang missing out kan. Benar ya. Betul. Dan kalau misalnya boleh nih guys, sebelum kita tutup, satu kata. Apa nih kayak kalau misalnya dari perjalanan kamu yang ya mungkin orang bilang FOMO lah apalah gitu kan, gak bisa nikmatin hidup, satu kata dari semua yang kamu lewatin apa? Aku boleh tutup dengan satu cerita pendek aja gak, Roles? Boleh, tapi nanti minta tetap satu kata. Oke, nanti sambil cerita kita coba cari ya satu katanya. Jadi aku tuh kan dari kecil sangat suka film musical gitu, dan dari kecil sebenarnya aku punya cita-cita mau jadi actor atau actress atau main film atau main drama musikal gitu, sesuatu yang acting, singing, arts gitu. Artsy ya. Ya, aku sebenarnya suka banget.
Dan waktu aku tiba-tiba disuruh kuliah ke Singapura Mechanical Engineering, teknik mesin, karena cewek 15 tahun bro. Iya, karena disuruh dan setelah berdoa Engkong juga dapat untuk aku yang akan warisin pabrik gitu. Jadi diarahkan ambil teknik mesin. Dan sebenarnya hari itu bahkan banyak suara-suara dari keluarga yang bertanya-tanya, Kenis, kamu kenapa mau warisin pabrik ngambilnya teknik mesin? Kan kamu bukan mau jadi montir, kan kamu bukan mau jadi teknisi mesinnya, kamu bukan mau benerin mesinnya, kan kamu mau manage sebuah perusahaan, sebuah factory, sebuah pabrik. Kenapa kamu ambil teknik mesin? Kenapa nggak ambil manajemen? Kenapa nggak ambil bisnis? Dan itu suara banyak banget dari teman-teman papa, teman-teman mama, bahkan dari keluarga juga banyak. Engkong juga dulu teknik mesin ya? Engkong lulusan teknik Insinyur mesin. Ya? Iya, Engkong insinyur. Iya. Tapi waktu Engkong suruh begitu ya udah aku belajar nurut aja gitu dengan apa yang disuruh lah, belajar nikmatin, obey, belajar sekali lagi belajar enjoy, belajar nikmatin. Karena walaupun aku suka matematika, sebenarnya fisika aku tuh biasa aja. Dan ya melewati semua kesusahan, Tuhan bukain jalan, ada mujizat, tiba-tiba kakak kelas yang ranking 1 bisa ditemuin, kita kenal, dia kasih semua tugas dia selama dia kuliah supaya aku bisa ambil referensi. Tuhan bukain banyak banget mujizat sampai akhirnya aku bisa lulus. Dan setelah 2 tahun lulus S1, berapa bulan lalu tuh aku baru-baru lanjut. Ada yang jatuh guys. Berapa bulan lalu tuh aku lagi searching tentang jadi CEO ceritanya. Aku mau belajar dari CEO yang ada di dunia ini gitu. CEO-nya Google, Elon Musk, dan berbagai CEO lain. Dan ternyata aku nemuin sesuatu yang wow banget menurut aku ya. Jadi dari tahun 2000 sampai 2010 itu hampir semua CEO terbesar di dunia, Facebook dan semuanya lainnya itu harus punya titel manajemen, MBA atau apa, pokoknya harus punya titel manajemen atau bisnis. Tapi 2010 sampai era sekarang dan ke depan, hampir semua CEO terbesar di seluruh dunia itu bukan titel manajemen atau bisnis lagi, tapi mereka justru punya titel engineering. Dan itu membuka mataku banget gitu, kayak Tuhan terima kasih, bahkan di saat aku gak sadar Engkau merekayasa hidupku sedemikian rupa sampai bisa ada di titik yang Tuhan mau dengan titel yang tepat, dengan posisi yang tepat di waktu yang tepat gitu. Jadi kalau mungkin kata-kata penutup dari aku, percayalah timingnya Tuhan dan nikmati. Percaya timingnya Tuhan. Percaya timingnya Tuhan dan nikmati. Karena itu yang terbaik. Nah itu dia ya, itu bagus banget ya. Percaya sama timingnya Tuhan dan nikmati. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang nggak tahu ini timingnya Tuhan atau bukan, berdoalah ya. Berdoalah. Nah kalau misalnya berdoa, Kak saya nggak dapet nih suara Tuhan, tanya pendetamu, tanya pemimpinmu, tanya orang-orang yang di atasmu. Biar bagaimanapun juga para pendahulu-pendahulu kita pasti mereka punya arahan yang jauh lebih baik. Kayaknya juga demikian ya. Kalau dulu nggak ngikut maunya mama, kalau misalnya dulu nggak ngikut maunya pemimpin, ngikutin maunya sendiri, mungkin nggak ada di sini. Maksudnya bukan nggak ada. Maksudnya gak ada di jalan ini gitu kan. Iya, kalau aku jadi aktris mungkin gak ada kerjaan, gak tahu harus ngapain. Jadi aktris mau ngapain gitu kan. Drama musical Broadway-nya tutup kemarin. Hidupnya drama mulu pura-pura ntar kan gak sejati. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya saya dari ya udah deh saya aja yang punya satu kata gitu ya. Dari yang tadi cerita dengan Kenis sebelum nanti ditutup. Saya punya satu kata adalah setiap kita, gue yakin sih pasti kita juga pasti akan melewati banyak hal ya. Dan begitu kita tahu waktu kita ngelewatinnya gak mudah, tapi begitu kita ngelewatin itu dan kita ngelihat bagaimana ada pertolongan di situ, satu kata sih kalau misal dari Om Rolis kayak. Apa tuh? Grateful. Wah, mantap. Betul. Itu benar-benar. Wah itu betul banget loh, betul. Itu grateful banget sih, benar-benar grateful banget. Misalnya kita ngelewatin waktu itu kita ngalaminnya, waduh ini badai, ini api. Laut Teberaut tuh dibelah dua loh, walaupun itu laut loh. Gitu kan, yang namanya api itu nggak pernah menghanguskan Sadrak, Mesak dan Abednego kok. Yes. Gitu kan, jadi kalau misalnya dari cerita Kenis, I'm so grateful. Satu kata yang kalau misalnya dari saya sih grateful. Betul banget loh Om Rolis, setiap aku ngelewatin badai gitu ya, setiap aku nangis sendirian di kamar, itu kata yang aku denger. Setiap kali aku homesick, setiap kali aku pressure, itu bener-bener satu kata yang aku selalu denger.
ngucap syukur. Iya. Ya, I'm so grateful lah. Pokoknya Candice bisa ada di sini dan juga bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih banget udah datang di Terima kasih Om Artok ya Rolis. Candice ya, udah menyempatkan waktunya ya. Terima kasih. Jauh-jauh dari Cirebon sampai nanti malam kan gak bisa ikut tatap muka karena luar kota ya. Oke, so teman-teman, demikian obrolan kita bersama dengan Candice Yochebed Sungkono. Saya yakin pasti obrolan ini pasti sangat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya kalian suka sama obrolan kita hari ini, apa yang disampaikan oleh Candice, langsung aja di like ya. Dan kalau misalnya kalian pengen bintang tamu siapa lagi, aduh tolong dong Kak, bintang tamunya yang ini, langsung aja tulis di kolom komen. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang sama dan juga kalian benar-benar bisa ngelewatinya, tulis aja kesaksian kalian di kolom komen. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman ya, karena saya yakin setiap kali obrolan yang ada di Artok ini dan juga dari program-program di Asezara ini adalah semua obrolan yang sangat menginspirasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, saya Rolis Firman. Saya Candice Yochebed Sungkono. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus Asia Zara Radio dan tentunya program Artok. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye, God bless you all. Bye. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi